Meninggalnya selebgram Lula Lava yang merupakan kekasih Reza Arab di apartemennya mengejutkan dunia maya. Lula ditemukan tak sadarkan diri di apartemennya pada Jumat malam hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kepergian wanita yang selalu ceria itu tentu saja meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan tentunya sang kekasih Reza. Awan duka juga begitu pekat ketika Tatu, ibunda Lula, menyaksikan prosesi pemakaman Lula. Ibunda hanya bisa menyaksikan dari jauh prosesi pemakaman putri kesayangannya tersebut pun dengan Reza Arab yang tampak bersimpu di samping ibunda Lula. Di momen itu, Reza juga tampak menguatkan bunda tercinta meskipun ia juga merasa kehilangan. Buat aku masih denial kalau anakku udah nggak ada. Tempat aku stres gitu bilang, kalau Lula masih ada, Lula nggak pergi. Karena aku masih telepon Lula masih ada kemarin, masih telepon aku, masih nanya, masih minta bantuan aku. Buat aku ini populer paling berat, cobaan paling berat buat aku. Karena Lula itu anak baik, dia itu nggak pernah ngeluh tentang apapun. Saat prosesi pemakaman mendiang Lula, Reza Arab sama sekali tak mengeluarkan ekspresi. Tatapannya kosong. Ini merupakan duka paling getir dirasakan Arab. Tangis Arab memecahkan keheningan. Semua rasa sedihnya ia tumpahkan. Padahal sebelumnya, ia begitu mampu menguatkan kedua orang tua Lula. Wajar jika Arab benar-benar terpukul, lantaran dalam waktu dekat keduanya bakal melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius setelah bulan November lalu dilamar. Namun kini, semua itu tinggal kenangan. Secara khusus, Arab menyampaikan ungkapan duka secara terbuka di media sosial perihal kepergian sang kekasih yang diposting pada Sabtu 24 Januari 2026. Untuk melupakan tanggapan langsung terhadap komentar negatif seorang netizen di platform X. Tak kalah heboh, mantan istri Reza Arab, Wendy Walters, dengan berbesar hati datang untuk menyapa sahabatnya untuk terakhir kali. Benarkah luka Wendy sudah sembuh dan melupakan semuanya? Kepergian selebgram berusia 26 tahun yang terkesan begitu cepat dan mendadak tanpa disaksikan keluarga saat sakaratul maut ini juga menyisakan tanda tanya dan spekulasi liar di kalangan netizen, apalagi sempat beredar foto-foto jenazah almarhumah di jagat maya hingga sempat membuat sejumlah sahabat Lula murka, termasuk Deddy Corbuzier. Untuk meredam spekulasi liar netizen, pihak kepolisian meminta semua pihak untuk bersabar menunggu hasil uji laboratorium forensik. Bahkan untuk menggali keterangan tambahan, pihak Polda Metro Jaya juga akan meminta keterangan ke beberapa sahabat almarhumah, termasuk memanggil kasih Lula Reza Arab. Pokoknya doain ya buat Lula, terus minta di luar sana stop ngasih asumsi-asumsi yang nggak benar. Karena kan hasilnya udah keluar juga ya semuanya, ternyata Lula memang ada riwayat penyakit, dan malam dimana Lula sebelum meninggal itu, Lula memang dari rumah sakit. Dia orang yang tipe yang mendem juga gitu loh, nggak mau ngerepotin banyak orang. Di balik keceriaannya dia juga menyimpan sesuatu. Tak ada sedikit pun firasat jika Lula bakal pergi untuk selama-lamanya. Tapi belakangan, kedua orang tua Lula mengetahui jika putri kesayangannya itu mengidap penyakit GERD akut hingga pembekakan di bagian ususnya, dan pada akhir tahun lalu sempat dirawat di rumah sakit. Namun selama ini Lula terkesan menutupi dan sengaja menahan rintihan sakitnya sendiri tanpa mau membebani ayah dan ibundanya. Jika orang tua tak memiliki firasat, lain halnya dengan Greta Iren, kakak dari Laura Anna,
yang sempat bercerita jika almarhumah didatangi oleh Laura Anna. Iya, dia juga sempat mimpiin katanya ngajakin main gitu, tapi dia sampai gitu dengan ceritanya. Kita doa itulah semoga keluarganya juga ikhlas dan Lolanya juga bisa menerima sisi terbaiknya. Kalau firasat enggak, cuman kan ya kita tahu semua ya, waktu tahun baru dia sempat masuk ke rumah sakit beberapa hari gitu. Dia punya GERD ya, itu udah yang sering kambuh terus dia juga ada pembengkakan di usus, akhirnya dia tahan akhirnya tadi malam itu nggak pernah curhat. Kita juga tahu dari teman-teman terdekat dia aja, ya itu aja yang kita sesalin. Setelah pulang menerima penghargaan internasional di Cina, Fujianti Utami Putri atau biasa disapa Fuji pada Jumat lalu mendatangi Polres Jakarta Selatan. Bukan untuk pamer konten, melainkan harus berurusan dengan pihak kepolisian. Setelah berulang kali mengalami penipuan, kali ini Fuji tak datang sendirian. Ia didampingi kedua orang tuanya, Haji Faisal dan Dewi Zuriati, serta kuasa hukum Sandi Arifin. Kedatangan Fuji ke Polres Jakarta Selatan guna menanyakan perkembangan kasus dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh karyawan Fuji. Benarkah Fuji berhasil membongkar jaringan penipuan admin medsos yang rugikan dirinya hingga miliaran rupiah? Kalau yang sebelumnya kemarin kita ada pemeriksaan beberapa kali, ini masih dalam tahap penyelidikan. Ini baru mendapatkan informasi, hari ini sudah proses naik penyelidikan. Kita tinggal nanti minggu depan menyiapkan beberapa saksi yang pada saat proses penyelidikan sebelumnya diperiksa juga di sini dan juga bukti-bukti yang kita harus tambahkan. Ini case-nya yang adminnya, jadi admin endorse-nya, yang pasti ada beberapa transaksi yang melalui handphone kerjanya maksudnya, tapi semua reportnya tidak diinformasikan ke klien kami. Bukan kali pertama Fuji kena tipu mantan karyawannya. Dirinya mengaku memang cenderung mempercayakan semua hal kepada karyawan-karyawannya, meski pada akhirnya harus kehilangan miliaran rupiah seperti yang dialaminya lagi kali ini. Diketahui ini merupakan kasus kedua yang dilaporkan Fuji sebagai korban penipuan. Lantas benarkah Fuji kecolongan lagi lantaran terlalu mudah percaya? Kalau mungkin yang dulu ya, yang kasus mantan manajer aku itu karena aku terlalu percaya dan terlalu sayang sama dia kali ya. Kalau yang sekarang tuh menurut aku sistemnya udah lumayan ketat, udah lumayan rapi. Tapi karena walaupun yang aku laporin satu orang, dia tuh kayak komplotan gitu loh. Jadi ada kerjasama sama tim yang lain ya. Dan tidak satu orang, dua orang, tapi kayak hampir 4 orang. Emang. Ya, selaku orang tua tentu saya merasa kecewa ya. Kecewa apa yang dilakukan oleh orang-orang kepercayaan saya. Selama ini sudah dikebebasan, rupanya mereka main di belakang. Pengalaman pahit ditipu orang kepercayaan membuat Fuji sempat terpuruk. Peristiwa yang dialami membuat Fuji tidak hanya rugi secara materi, tetapi juga berdampak pada psikologis dan mentalnya. Bahkan Fuji mengaku dirinya sempat kena panic attack dan depresi karena tak sanggup menghadapi kenyataan ditipu oleh orang yang ia percaya. Psikiater tahun lalu kayaknya aku kesal banget dan aku buat ngobrol aja. Aku bingung mau ngobrolin ke siapa karena ngobrolin ke teman oke, keluarga oke, tapi aku ngerasa kayaknya butuh orang yang lebih paham, lebih dalam lagi. Itu lumayan ya, kena psikis dan mental, agak PTSD dikit, tapi ya udahlah, perbanyak liburan aja lah. Sempat nggak nyaman gitu kayak kalau misalnya lagi ada di area-area dekat rumah, kayak gelisah gitu loh, kayak panik attack. Karena aku ngerasa kayak jadinya ngelihat semua orang itu jadi beda gitu loh. Walaupun orang nggak jahat sama aku ya, orang baru kenal atau teman-teman aku, kayak kalau ngeliat tuh kayak lu mau apa dari gue ya, gue kayak jadi takut sendiri gitu karena aku ngerasa aku udah ditipu sama beberapa orang, jadi ini ada yang terus guys. Namun meski kerap kali tertipu, tapi tak mengurangi rezeki atau popularitas Fuji. Bahkan belum lama ini diketahui, Fuji kembali mendapatkan popularitas lewat penghargaan internasional yang belum lama ini diterimanya di Cina. Nah, hanya itu, Fuji juga hingga kini disebut masih meraup cuan melimpah.
Namun meski popularitas dan berkah cuan melimpah, mengapa Fuji seolah masih tak percaya diri atas popularitas dan prestasi yang didapatnya? Enggak, ya bersyukur aja, aku bersyukur alhamdulillah, tapi aku nggak mau itu jadi patokan. Aku kayak aku harus lebih kayak kasihan batin mental aku gitu loh kalau ngejar sesuatu kan. Om sangat senang banget, bersyukur dapat penghargaan itu kan hasil pilihan awalnya seperti itu. Saya senang juga. Di balik rilisnya Broken Strings yang merupakan memorial kisah kelam masa lalunya, rupanya memberikan dampak besar bagi kehidupan Aurelie Mooremans. Aurelie bersyukur jika bukunya mampu membuat banyak orang berani speak up terkait perlakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang yang dicintai ataupun orang terdekat. Namun di satu sisi, ada ketakutan yang menghantui pikirannya, yakni akan ada munculnya teror seperti dulu. Dan terbukti, tak lama setelah rilis, ada seseorang yang kebakaran jenggot karena tak terima dengan salah satu tokoh dalam bukunya yang dianggap menyudutkannya. Seseorang tersebut bahkan mengeluarkan pernyataan yang intimidatif, bahkan sampai menyewa buzzer untuk menyerang Aurelie. Dan bener aja, begitu buku aku keluar dan belum banyak yang baca waktu itu, udah ada satu pihak yang sibuk live di sosial media dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menurut aku sangat intimidatif. Padahal belasan orang yang nonton live-nya, mereka tuh nggak tahu apa yang diomongin, mereka tuh nggak tahu ada buku ini. Dia tuh ya sibuk sendiri, sampai ada buzzer-buzzer. Aku benar-benar rasanya tuh nggak sendirian lagi, dan walaupun ada orang yang ngomong negatif tentang aku yang bukan buzzer ya, itu nggak ngaruh karena dampak positifnya tuh jauh lebih besar. Meski mendapat intimidasi, namun tak membuat Aurelie gentar lantaran buku ini lebih banyak memberikan dampak positif untuk banyak orang. Apalagi Aurelie mendapat dukungan penuh dari Rieke Diah Pitaloka yang merupakan seorang selebriti dan juga anggota dewan. Benarkah Aurelie sedang mempertimbangkan untuk menyeret seseorang yang sudah menorehkan trauma mendalam sepanjang hidupnya jika tak berhenti meneror dan mengancamnya ke polisi? Kalian tuh tahu nggak sih Ibu Rieke Diah Pitaloka? Beliau itu kan sempat membahas buku aku di DPR. Beliau kan dari Komisi 13 ya, dan waktu beliau ngomong di DPR, beliau ngerasa bahwa pihak yang ngerasa terikat dengan buku aku sedang melakukan endorsement atau menormalisasikan child grooming di media, dan beliau tuh sangat tidak terima. Tapi kalau ancaman dan intimidasi tetap berlanjut terus ya mungkin sebaiknya aku nggak diem aja kayak dulu ya. Pemirsa, berani buka luka lama, Aurelie Mooremans justru diteror usai rilis bukunya dan ternyata viral. Yang meski ini ada ancaman dan rencana pelaporan, kayaknya sih Aurelie tetap tenang aja dan juga tengah mempertimbangkan langkah hukum balik. Well, we just wait and see pemirsa ya. Yang pasti nih, keberanian bicara berujung pada kebenaran bukan ketakutan. Dan kita berharap keadilan tetap berpihak pada yang benar. Pokoknya buat Bumil, sehat-sehat terus ya. Dan sementara itu pemirsa, meski sempat kena tipu hingga miliaran rupiah, kayaknya sih Fuji santai baik nih ya. Tapi terus aja memproses hukum para pelaku yang memang diduga sudah menipu Fuji gitu. Walaupun nih tetap ya di tengah kasus agak ajaib juga nih. Soalnya Fuji kayaknya malah kepikiran tadi tuh dan bikin kaget dengan pengakuan ingin menikah di tahun ini. Kira-kira ini konten atau beneran minta didoain nih? Ya kalau misalkan calonnya udah ada sih nggak usah ditunda-tunda lagi nggak sih Fuji? Dan sesuatu yang baik kan harus disegerakan, amin. Kita doain aja ya, semuanya pokoknya bisa diundang sama Fuji. Fuji kan kaya raya, undangan harus 20.000 orang minimal, amin. Oke, selamat pagi semuanya, apa kabar? Bersama saya Robby Purba, siap kasih vitamin G alias gosip. Kita akan spill pokoknya cerita selebriti yang paling hot dan juga viral hanya di obrolan seputar selebriti. Kita lanjut pemirsa ya. Ranty Maria dan Ryan Wijaya akan menikah loh hari ini di Pulau Dewata, Bali. Wah, congratulations ya. Nah, kira-kira
seperti apa persiapannya? Well, berita selengkapnya after the break bersama juga kabar update dari bumil cantik Alisa Daguis. Tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti. Dan jelang pernikahannya, pasangan ini rupanya sudah berada di Bali untuk mempersiapkan momen terpenting dalam hidupnya. Kau datang saat hati ini sepi, membawa cinta yang begitu tulus. Sebelum terbang ke Bali, Ranti dan Ryan menjalani sesi foto pre-wedding bertema elegan. Keduanya pun terlihat begitu romantis. Ryan dan Ranti memang memiliki alasan mengapa memilih Bali untuk melangsungkan pernikahan mereka. Selain pemandangannya yang indah dan romantis, keluarga Ryan juga banyak menetap di luar negeri hingga tempat yang paling dekat dan nyaman adalah Bali. Kita kasih ini aja ya. Kayak di Mars ya nggak sih? Di Mars apa di bulan? Di luar Jakarta. Kita harus cari titik tengah di mana keluarga kita yang dari Jakarta dan banyak keluarga dia dari luar negeri harus ketemu gitu. Jadi di tengah-tengah. Di Bali. Pinter banget ngorek-ngoreknya. Selain itu, Bali juga menjadi bagian wedding dream keduanya dan juga sesuai dengan konsep pernikahan yang diusung pasangan ini, yakni intimate wedding yang hanya dihadiri sahabat dan keluarga dekat. Intimate. Mungkin lebih ke kayak dream wedding kita berdua ternyata sama-sama pengennya nggak pengen rame-rame aja. Sama pengennya lebih yang mingle gitulah sama teman-teman terdekat, keluarga, sahabat. Perjalanan cinta Ranti dan Ryan memang cukup panjang dan penuh godaan, memutuskan menjalin asmara sejak tahun 2020 dan 4 tahun kemudian akhirnya Ryan melamar Ranti di Disneyland. Meski sudah dilamar, namun nyatanya butuh waktu 2 tahun hingga akhirnya keduanya siap melabuhkan cinta mereka ke jenjang pernikahan. Keduanya bahkan berusaha menghindari awak media agar rencananya pernikahan mereka tak terendus. Dan paling berat adalah bertemu kalian. Karena kita Takutnya keceplosan. Iya, takutnya keceplosan. Hamil 7 bulan, Alisa Daguis makin cetar membahana mengungkapkan kebahagiaannya menjalani kehamilan pertamanya. Istri Al-Ghazali itu mengaku masih beraktivitas sama seperti sebelum hamil. Ia tetap bekerja, walaupun Al cukup mengkhawatirkan kondisinya. Seperti kemarin, Alisa menghadiri acara talk show di salah satu mall. Iya, dia worry banget, dia malah bilang aku udah di rumah aja, tapi aku cepet bosenan anaknya, jadi aku suka banget keluar rumah dan beraktivitas karena menurut aku masih kuat, jadi masih bisa. Mungkin kalau keluar kota nggak dibolehin ya, tapi kalau masih di Jakarta masih mulai. Ya, sebagai wanita aktif, Alisa tentu akan bosan jika kehamilannya membuatnya tak bisa beraktivitas. Ia bersyukur karena tak merasa terganggu dengan kehamilannya ini. Semuanya bisa ia jalani dengan baik, bekerja ataupun menjalani tugasnya sebagai ibu rumah tangga, memasak, dan berbelanja. Kita mau cari pasta, which is here, pasta spaghetti, dan prawn-nya, fresh prawn. Semoga di sini ada fresh prawn ya. Dan sekarang kita akan kecilin apinya
Karena kita nggak mau pasnya overcook ya, kita akan cuman coating the pasta. Walaupun begitu, Alisa sadar hari persalinannya akan tiba. Ia dan Al pun sudah mempersiapkan fisik dan mental untuk menyambut buah hati pertama mereka. Salah satunya rajin olahraga pilates agar persalinannya lancar. Selain itu, bulan depan ia juga berniat hiatus dari semua pekerjaannya. Persiapannya paling nge-gym, pilates, terus sama Al juga kita sering berenang di rumah gitu. Jadi persiapan berdua sih, mental juga ada persiapannya. Kalau untuk sementara masih kuat ya, masih bisa, tapi mungkin bulan-bulan ke depan mungkin aku bakal hiatus dulu sampai Lama tak muncul di layar kaca, tiba-tiba saja penampilan Rina Nose bikin salvok netizen. Wajahnya tampak mengalami perubahan, terutama di bagian hidung. Terlihat lebih mancung dan membuatnya semakin cantik. Netizen pun menduga jika Ratu Impersonate itu baru saja menjalani oplas di bagian hidung. Lantas benarkah Rina telah melakukan oplas? Repot maksudnya? Masih nggak pengen operasi plastik kan? Pengen. Kayak dari dulu kan ada Keinginan mah ada tapi kan pembahasan ya kan, tapi maksudnya yang sudah berhasil lo pugar akhirnya gigi kan? Gigi doang. Ya kan? Meski kepada Ivan Gunawan, Rina menampik melakukan oplas, tapi di media sosial beredar foto Rina tengah menjalani rinoplastik atau oplas hidung pada Dr. Tompi. Tak heran keputusannya itu menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Ada yang memuji, ada pula yang menyayangkan dan menyebut dirinya mirip penyanyi legendaris Michael Jackson. Jika Rina Nose akhirnya merubah apa yang sudah jadi ikon dalam karirnya, komedian Umi Kuare justru sebaliknya. Ia memastikan jika penampilan Umi yang kini makin cantik dan seksi bukan karena oplas, tetapi karena rajin merawat tubuh dan berolahraga. Kalau perawatan iya, cuma kayak perawatan simpelnya cewek aja, kayak ya facial mungkin, terus mungkin suntik vitamin C gitu. Itu aja sih, sama skincare sih paling. Malah ia mengaku takut rezekinya seret kalau melakukan oplas walaupun keinginan itu selalu ada. Sempet ada kepikiran, cuma kayak kepikiran hidung kan, terus udah ngomong ke mama, ada yang nawarin soalnya sampai ke Korea, terus gratis semuanya, kayak hotel, pesawat, semuanya kayak udah dibayarin gitu. Apa iya ya, apa gue ambil aja gitu ya gitu. Terus ngomong ke mama, terus kata mama enggak ya. Marcel Darwin dan istri Nabila Faisal minggu siang kemarin bertolak ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah umroh perdananya pasca mu'alaf. Sayangnya keberangkatan Marcel dan istri ini diwarnai kejadian yang membuatnya hampir saja batal umroh. Gara-gara saat menuju airport, Nabila salah bawa paspor. Jadi tadi sudah di jalan, di tengah jalan tiba-tiba kita harus balik lagi karena Nabila salah bawa paspor. Nabila cuma ternyata yang dia bawa itu paspornya Kinan. Paspor saya nggak dibawa, untung dicek, jadi masih bisa balik. Nah makanya nih agak telat gara-gara itu. Ya, ternyata paspor yang Nabila bawa adalah paspor milik Kinan putranya. Mau tak mau, meski sedikit terlambat, Marcel dan Nabila terpaksa harus kembali ke rumah untuk mengambil paspor Marcel yang tertinggal. Alhamdulillah hari ini sudah di bandara, insya Allah bisa berangkat umroh sampai melaksanakan ibadah umroh di sana. Menurut Marcel, insiden itu terjadi lantaran ia dan Nabila terlalu nervous menjalani ibadah umroh ini. Maklum saja, ini merupakan umroh pertama bagi Marcel dan Nabila. Makanya, ia dan istri masih merasa deg-degan seolah masih tak percaya bisa jadi tamu Allah. Apalagi umroh ini jawaban dari doa yang Marcel panjatkan tiap kali sedekah subuh. Excited, seneng, deg-degan, semua bercampur aduk. Nggak kebayang di sana mau gimana. Nggak tahu, cuma belajar ininya tuh pas lagi manasik doang, jadi masih belum kebayang di sana seperti apa gitu. Terus pas banget tanggalnya sama yang pas gue lagi kosong. Awal mulanya itu udah dari 2 tahun yang lalu, 2024 tuh gue lagi sering banget ngeliat temen-temen gue berangkat umroh. Terus di situ tuh kayak gue ada sedikit di dalam hati, pengen deh nyobain rasanya umroh. Terus habis itu gue masukin dalam setiap sedekah subuh gue. Jadi gue berdoa sama Allah, ya Allah izinkan beri saya rezeki agar saya bisa berangkat umroh bareng keluarga gitu. Sebagai seorang mu'alaf, Marcel mengaku tak banyak persiapan umroh yang ia lakukan dan hanya mengikuti arahan dari pihak travel umroh. Sang istrilah yang selama ini punya peran besar dalam membimbingnya belajar Islam, termasuk mengajaknya menemui ustadz saat dirinya tak yakin mu'alaf, seperti dirinya yang belum punya banyak tahu tentang Islam boleh umroh.
mualaf dan ilmu agama saya kan masih sedikit. Boleh nggak tuh saya berangkat umroh atau umroh? Mualaf boleh nggak berangkat umroh gitu ya? Terkait umroh, ketika ada peluang itu, ambil respon itu dengan sebaik-baiknya karena umrah itu memberi keutamaan yang sangat luar biasa. Biarpun ilmu agama saya masih sedikit. Iya, biarpun ilmu agamanya yang masih sangat minim, bukan penghalang. Paling yang disiapin apa? Kain ihram, terus baju-baju buat di sana. Gue hanya mempersiapkan diri gue, berdoa sama Allah dikasih kesiapan, semoga lancar aja semua. So far baru sampai sekarang baru surat pendek ya. 5 surat pendek. Yang basic sih kayak ya sholat udah pasti. Dan momen paling mengharukan sebelum Marcel dan Nabila berangkat umroh adalah ketika mereka sholat berjamaah dan pamitan dengan sang mama. Marcel juga sudah menyiapkan doa khusus yang akan ia panjatkan saat umroh nanti. Salah satunya memberikan adik buat Kenan. Ya, kalau doa ya gue selalu berdoa semoga kalau seandainya diberikan adik buat Kinan, alhamdulillah. Kalau belum ya berdoa terus. Cuma yang penting sampai di sana paling minta dikasih kesehatan, panjang, menjadi keluarga yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi kepala keluarga yang baik. Itu aja sih. Masya Allah pemirsa, umrah pertama bareng keluarga Marcel Darwin jujur banget yang mengaku gugup gitu. Well, sebagai mu'alaf ya, ini menjadi perjalanan spiritual pertamanya ke Tanah Suci. Masya Allah banget ya. Tapi ini beruntungnya ada istri tercinta yang menemani dan setia membimbing dengan sabar banget. Pokoknya kita doain semoga ibadah umroh Marcel jadi langkah awal yang bisa menenangkan hati dan dilancarkan ibadahnya dan sehat-sehat selalu. Amin. Selanjutnya pemirsa, kita punya sejumlah gosip update dari dunia selebriti. Berita sesaat lagi ya, stay tune terus bersama kami di obrolan seputar selebriti. We'll be back. Kabar duka datang dari personil band legendaris Elemen. Salah satu vokalisnya Lucky Wijaya meninggal dunia. Kabar duka itu diunggah oleh sahabat karibnya Ferdi Taher di laman foto berbagi miliknya. Belum diketahui penyebab meninggalnya Lucky. Namun sekitar tahun 2023 lalu, Lucky sempat mengidap penyakit serius yaitu tuberkulosis pada ginjal. Rencananya jenazah Lucky akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Jeruk Purut hari ini setelah sholat zuhur. Lucky Wijaya dikenal sebagai sosok penting dalam perjalanan band Elemen yang berjaya di era 2000-an lewat lagu-lagu hit seperti Rahasia Hati, Cinta Sejati, dan Pergilah Adinda. Sebuah momen mengejutkan menjadi viral di media sosial setelah Bupati Bandung Barat Richie Ismail alias JJ nyemplung ke lumpur saat mendatangi lokasi bencana longsor yang terjadi di Kampung Pasir Kuda, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari unggahan Instagram pribadinya, suami Shana Sadika ini terlihat sedang meninjau lokasi bencana. Saat itu, angin terlihat kencang tampak longsoran tanah masih basah sehingga membuat JJ terperosok masuk ke dalam kubangan lumpur yang membuat hampir setengah badan JJ ketutup lumpur. Meskipun begitu, niat membantu warga sekitar tak membuatnya goyah. Sementara sempat ramai kelakar Ahmad Dhani untuk Inara Rusli. Bagi siapa saja mengenal Inara Rusli, Ahmad Dhani siap. Begitulah bunyi kelakar Dhani untuk janda anak 3 itu. Pernyataan Dhani itu rupanya mengundang reaksi sang mantan suami Inara, Virgon. Melalui akun Instagram story pribadinya, Virgon membalas dengan caption, "Mas Ahmad Dhani siap? Aku sih yes." Alhasil unggahan Virgon pun langsung disorot. Tahu aja yang lagi rame? Heboh pemirsa jagat raya ini. Soalnya Virgon terang-terangan menyatakan dukungannya pada Pade Ahmad Dhani jika benar-benar siap.
Pak Ade mah emang ya celotehannya suka bikin orang grogol gitu, grogi Indonesia. Ini maksudnya siapa sih yang kemarin tuh disebut sama Pak Ade? Apakah benar Inara Rusli? Ya, meskipun nih siap-siapnya ini masih tanda tanya maksudnya apa. Kita sih lihatnya Virgon kayaknya bisa janji ya gitu, bisa lihat ada peluang yang lagi rame banget langsung bikin unggahan bareng Ahmad Dhani, foto berdua gitu mereka. Kan sekarang publik jadi berspekulasi gitu, mohon maaf nih, apakah akan ada naik ranjang, turun ranjang, kita nggak tahu pemirsa, oke? Oke semua jangan lupa saksikan terus ya obrolan seputar selebriti setiap Senin sampai dengan Jumat jam 7 pagi sekarang ya. Sekali lagi jam 7 pagi. Dan untuk sementara, saya Robi Purba pamit. Have a nice day. Dadah!